Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nulah maba'ad. Kita masuk bahasan 3 masjid yang paling utama. Nah, 3 masjid yang paling utama itu, maaf sebelum lanjut, seperti biasanya, bahasan kita ini tentu caranya tidak dengan cara kita bacakan satu persatu semua bagian yang ada di buku ini, tapi saya akan pilihkan yang saya anggap itu penting dan pokok-pokok, baik isinya maupun dalilnya. Ya. Kemudian nanti kalau ada penjelasan yang perlu ditambahkan, nanti kita tambahkan. Nah, 3 masjid yang paling utama itu maksudnya dia masjid yang afdol, paling utama dari semua masjid yang ada di muka bumi ini. Karena pada dasarnya masjid itu udah utama. Maka disifati dengan tambahan kata Allah, Baitullah. Rumah kita itu kan bait. Tapi rumah kita nggak ada keutamaannya dibanding masjid. Di masjid kita bisa tahiyatul masjid. Di rumah kita nggak ada itu tahiyatul masjid. Karena memang tidak ada keutamaan tersebut. Tetapi dari semua masjid yang ada jutaan di muka bumi ini, ada 3 masjid yang paling utama. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, ini dasarnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau mau ditambahkan namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Bani Ghifar. G-H-I-F-A-R, ya. Dari Bani Ghifar. Maka Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bercerita, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Kemudian mana lagi? Kemudian Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak antara keduanya? Lalu jawab, arba'una sanah. 40 tahun. Wa inama adrokat kas-sholatu fasolli fahuwa masjidun. Di mana saja tiba waktu sholat, maka sholatlah, karena tempat itu bisa sekaligus menjadi masjid. Bisa berfungsi sebagai masjid. Nah, artinya itu sholat dimanapun, dia bisa jadi tempat sujud. Kalau kita lihat di hadis ini, tidak menyebutkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nanti disebutkan di hadis berikutnya, nanti di hadis yang lain dan di halaman berikutnya. Nah, ini penting untuk dipahami cara mengambil kesimpulan. Cara mengambil kesimpulan dari sebuah bahasan itu, kenapa kita perlu ulama? Karena ulama menyimpulkan 3 masjid yang utama ini, ya prosesnya panjang. Caranya apa? Kumpulkan semua dalil yang ada, semua hadis yang ada, lalu nanti dikumpulkan sampai pada kesimpulan. Ada kesimpulan yang utama itu apa? Yang utama itu yang mana? Itu kesimpulannya setelah mengumpulkan sekian banyak dalil. Dan metodenya di kalangan para ulama, ya ulama kita, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menyimpulkan itu dengan cara mengumpulkan semua dalil yang ada, semua hadis yang ada. Kalau ada Quran, semua ayat Quran yang ada dikumpulkan, baru nanti disimpulkan. Bukan dengan cara menyimpulkan sebagian, lalu dari sebagian dalil, lalu mengabaikan dalil-dalil yang lain. Makanya akan terasa sulitnya kalau dikumpulkan semua dalil yang ada, pada saat dikumpulkan, cara menyimpulkannya gimana? Karena bisa jadi ada dalil yang satu dengan dalil yang lain bertolak belakang. Nah, disitulah menunjukkan kedalaman pemahaman. Dan kalau orang belajar dengan cara seperti itu, akan semakin menghargai ulama. Karena menyimpulkan itu susah. Dan sangat susahnya luar biasa. Bayangkan begini. Ketika membahas tentang bahasan ini, atau juga bahasan lain, misalnya bahasan tentang kapan waktu yang mustajab di hari Jumat untuk berdoa. Itu pendapatnya lebih dari 40. Bayangkan, pendapatnya lebih dari 40. Itu baca pendapatnya aja udah capek. Baru baca aja, nggak usah pakai paham gitu. Baca nggak pakai paham gitu. Itu udah capek gitu. Kan sekarang kita melihat ada 40 pendapat gitu. Lalu kita baca satu persatu, itu membaca aja udah capek. Itu membaca nggak pakai mikir. Maksudnya nggak pakai memahami gitu. Apalagi dipahami disertai dengan argumen masing-masing. Kan susah. Sampai akhirnya mengerucut ke 3 kesimpulan. Dan 3 itu mengerucut lagi yang
lalu dipilih oleh banyak ulama bahwa itu adalah di hari Jumat, ya pada asar menjelang terbenam matahari. Itu kesimpulan itu dari mana? Dari 40-an pendapat. Kok bisa sampai ke situ? Ya tadi prosesnya dipilah-pilah sampai pada kesimpulan itu. Nah, kalau kita yang bukan ulama, bukan mujtahid, bukan orang yang punya kemampuan memilah-milah itu, ya paling-paling kita cuma bisa saya tak ngikuti ulama gitu aja. Cuma itu aja. Nah, makanya kalau kita milih pendapat, pastikan setiap pendapat yang kita pilih itu ada ulamanya. Yang penting itu, setiap pendapat yang kita pilih ada ulama yang dijadikan rujukan. Kenapa kok saya memilih tadi ya pengajian yang sebelum zuhur tadi? Kenapa saya memilih pendapat bahwa kalau khutbah itu, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, saya ngikuti pendapat yang dua khutbah. Jadi seperti Jumatan, bukan satu khutbah. Jadi artinya setelah khutbah pertama terus duduk, lalu khutbah lagi, seperti Jumatan. Hah? Bukan harusnya, tapi ada dua pendapat. Ada yang satu khutbah dan ada yang dua khutbah. Tapi saya memilih dua khutbah itu karena apa? Karena saya lihat Imam Syaukani, Nail Autor, kemudian ada imam-imam, sekian banyak imam, ternyata memilih yang rajih itu dua. Itu pilihan-pilihan beberapa ulama. Sehingga saya kalau diminta khutbah, saya tanya ke panitianya, di sini biasanya gimana itu? Saya juga nggak ingin membuat sesuatu yang ya tidak ya bikin heboh lah. Lalu karena sekarang saking awamnya, kalau di tempat lain kan gampang aja itu. Kalau di tempat lain yang lain itu gampang aja. Apalagi di tempat yang memang sudah biasa dua. Kalau saya satu malah jadi aneh. Tapi kalau di tempat yang biasa satu jadi dua, itu kan jadi susah juga. Nah, nah, nah gimana caranya biar nggak rame kan gitu? Karena apa? Karena dua-duanya dikenal pendapat itu ada, yang memilih pendapat satu ada, dua juga ada. Tapi kalau dilihat yang memilih dua itu banyak. Dan saya ceritakan tadi, Pak, kan ketika ada yang di grupnya, grup pengurus MUI DIY, ketika ada yang posting naskah khutbah Idul Adha kemarin, saya baca. Salah satu yang saya perhatikan di situ apa? Ada keterangan khutbah kedua. Oh, berarti ini itu artinya sudah biasa. Saya khutbah Idul Fitri di Pontianak. Saya tanya di sini biasanya satu atau dua. Nah, karena tadi itu kan dua-duanya ada. Yang berpendapat satu ada, yang berpendapat dua juga ada. Nah, tapi kalau yang memilih pendapat dua, karena ada ulama-ulama di belakangnya yang memilih pendapat itu, ya juga harus dihargai. Ya, harus dihormati karena ya di belakangnya ada ulama-ulama besar. Ya. Nah, itu sampai ke situnya. Sehingga pada saat kita menyimpulkan seperti ini barusan, kita lihat ulama menyimpulkan ini dan nanti ada yang sampai pada kesimpulan ulama sepakat. Nah, itu namanya ijma. Mayoritas ulama namanya jumhur. Tapi nanti ada yang lalu agak sulit dikenali jumhur dan tidak karena bisa jadi berimbang. Maka nanti namanya khilaf qawi, perbedaan pendapat yang kuat antar dua kelompok ulama. Gitu ya. Nah, sekarang itu hadis pertamanya. Hadis keduanya lihat di kira-kira dilewati satu halaman dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Udah ketemu belum? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Jadi saya pilihkan yang sudah biar nanti kesimpulannya hadis-hadis yang berkaitan dengan 3 masjid tadi. Ini kan baru 2 masjid ya. Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa. Masjid Nabawinya mana? Nah, dilewati satu halaman ada kalimat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Udah ketemu? Lihat sabdanya. Salatun fi masjidi hadza. Salat di masjidku ini khairun min alfi salatin. Lebih baik daripada 1000 salat fi masiwahu. Dibanding semua masjid-masjid yang lain. Illal masjidal haram. Kecuali Masjidil Haram. Hadis di bawahnya, redaksinya, lihat redaksi yang di bawahnya.
sholatun fi masjid hada afdalu. Maka bisa dikasih garis pada kata afdalunya. Di atas khairun, di bawah afdol. Jadi redaksinya cuma berbeda, yang di atas redaksinya khairun, yang di bawah redaksinya afdalu. Udah ketemu? Ya. Jadi kalau di hadis yang kedua ini redaksinya dengan kata afdol. Jadi sholat di masjidku ini lebih utama. Kalau yang di atas lebih baik. Berapa? Sama. Oh gitu ya. Oh terjemahnya ya. Oh ya. Kalau gitu ya terjemahnya. Ya kalau gitu terjemahnya kasih aja keterangan di ya. Lebih utama. Ya biar biar terjemahnya agak lebih mendekati pada teks aslinya. Jadi yang kedua kasih keterangan, nggak usah dicoret, kasih tulisan di atasnya aja. Lebih utama gitu ya. Lebih utama. Afdol itu kan utama, lebih utama. Ya, afdol itu lebih utama. Lebih utama 1000 kali sholat di masjidnya. Perhatikan 1000 kali sholat. Ya, 1000 kali sholat. Jadi dibanding sholat-sholat di masjid yang lain. Dan cara memahami itu bukan berarti bahwa kalau sholat di Masjid Nabawi itu sudah 1000, berarti sudah bisa menggantikan sholat yang sejenis di waktu yang lain. Maksudnya begini, nah saya kemarin di Masjid Nabawi udah 8 hari, 8 kali, nah berarti kan saya bisa beberapa hari ke depan nggak usah sholat. Nah, bukan begitu maknanya. Karena ini bicara tentang keutamaan. Keutamaan itu bicara tentang besarnya pahala. Dan bukan menggantikan. Ya. Tidak berfungsi menggantikan. Kalau berfungsi menggantikan, bisa. Kita nggak usah sholat. Karena sudah tergantikan. Tapi kalau menunjukkan keutamaan, itu nggak menggantikan. Bahkan kalau menggantikan sejuta pun nggak menggantikan. Ini keutamaannya. Cuma maksudnya gini, kalau kita sekali sholat dapat pahala sebesar. Nah itu keutamaannya, ya, besarnya. Sementara sama seperti gini, sama seperti kalau kita Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Itu kan artinya bahwa kalau pada malam itu saya sholat saya lebih utama daripada sholat 1000, ya, 1000 malam. Nah kalau saya sholat isya, apa berarti saya nggak perlu sholat 80 tahun? Nah, usia aja belum tentu 80 tahun kan gitu ya. Ya udah sekali Lailatul Qadar udah cukup itu. Seumur hidup nggak usah sholat isya lagi. Apa begitu? Tentu maknanya tidak begitu. Itu tidak sama sekali tidak menunjukkan menggantikan, tapi dia menunjukkan keutamaan. Besarnya pahalanya sehingga kita mendapatkan cuma satu sholat pahalanya sebesar itu. Ya, bayangkan 5 sholat pahalanya berarti kan dihitung 1000, ya 10.000, atau untuk di Masjid Aqsa 500, itu semua berbicara tentang keutamaan. Dan keutamaan itu sekali lagi tidak menunjukkan bahwa amalan tersebut bisa menggantikan. Tapi dia menunjukkan fadilah atau keutamaan. Nah, kalau menunjukkan keutamaan berarti ini sama seperti kalau kita membandingkan misalnya kalau kita sekarang biar gampang ya, membandingkan antar sekolah dengan sekolah, antar kampus dengan kampus. Bisa jadi fakultasnya sama, jurusannya sama. Fakultasnya sama, jurusannya sama, tetapi orang tahu bahwa ini lebih, ya, lebih berkualitas, bertaraf internasional, ada yang bertarif internasional. Jadi bukan bertaraf, tapi bertarif internasional, jadi bayarnya lebih mahal. Ya. Itu bisa jadi bangku ruang kelasnya ya sama-sama aja sih. Kurikulumnya ya nggak jauh beda gitu. Tapi masalahnya ini yang satu bertaraf, yang satu bertarif internasional, yang satu lagi bertarif lokal gitu ya, atau nasional. Nah, itu tidak lalu bisa menggantikan itu enggak, atau setara dengan 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ya kuliahnya tetap sama, SKS-nya juga tetap sama. Tapi bobotnya menjadi lebih bernilai. Nah, begitu.
cara memahaminya. Supaya nanti jangan dipahami bahwa itu bisa menggantikan. Nah, hadis di bawahnya lagi, sebelum hadis di bawahnya, lihat keterangannya. Yang benar, ini yang benar. Nah ini kalau yang benar ini kesimpulan dari penulis, dari pemahaman yang didapatkan dari beberapa ulama. Bahwa sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya ini mencakup semua area yang ada di dalam haram. Coba lihat di dalam haram itu maksudnya adalah di dalam tanah haram. Ini pilihan yang diambil oleh penulis dan merujuk kepada gurunya. Lihat di catatan kakinya. Lihat kitab itu catatan kaki nomor berapa? 28 ya. Betul 28. Ya. Lihat Majmu' Fatawa Al-Imam Ibnu Baz. Ini artinya ini pendapatnya Syekh bin Baz. Jadi Syekh bin Baz berpendapat bahwa semua masjid di tanah haram di kota Mekah pahalanya itu segitu. Semua masjid di tanah haram itu semuanya sama. Jadi kalau kita bicara di Masjidil Haram, itu bukan cuma Masjidil Haram yang bangunannya yang kita kenal sekarang ini. Sekarang ada Masjid Aisyah, Jami' Ar-Rajhi. Lalu ada masjid lagi di Aziziyah, ada masjid lagi di Misfalah, ada masjid di sekian banyak lokasi itu semuanya sama. Pahalanya sama. Itu yang dipilih oleh penulis buku ini dan Syekh bin Baz. Ini muftinya Saudi. Jadi maksudnya kalau jamaah haji nggak berangkat ke Masjidil Haram, sholat di masjid terdekat tetap dapat pahala sama seperti sholat di Masjidil Haram. Tanah haram. Ada batasnya, ada batas tanah haramnya. Ada batas tanah haram. Tapi semua area pemukiman jamaah haji Indonesia masih di tanah haram semua. Masih kecil-kecil juga masuk. Ya. Ya. Nah itu beda lagi kalau itu. Kalau masjid atau musola di bagian manapun di masjid bisa masuk. Artinya di penginapan, di hotel-hotel. Nah sekarang masalahnya ini beda dengan kalau ya, nah itu masalah tersendiri itu. Nah, itu masalahnya berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau tadi kan jelas jamaah sendiri kan, imamnya sendiri, azannya, qomatnya sendiri, imamnya juga sendiri. Nah, tapi kalau ini nyambung suaranya. Tapi softnya nyambung nggak? Nah, itu. Iya. Ya. Pakai speaker aja. Apa? Nah, itu dulu tuh ketika kami masih di sana, itu kan 25 tahun yang lalu gitu ya. Sudah ada masjid yang begitu. Itu dibukanya hanya pada waktu-waktu tertentu aja. Kalau pas padat sekali baru dibuka. Jadi betul-betul memfasilitasi karena kepadatan. Ya, karena pas padat sekali. Tapi kalau hari biasa enggak. Hari biasa karena apa kan? Kalau di luar musim haji nggak dibuka karena di bawah masih bisa gitu. Dan yang kedua nanti softnya nggak bisa kan gini. Soft itu bisa dengan terpaksa kemana-mana karena meluber karena udah penuh sekali. Sekarang masih di kita ini. Kalau kesini penuh, parkir penuh, kan akhirnya ke situ, ke sana, terus mungkin di halaman rumah sebelah juga, pokoknya semuanya jadi kemana-mana, sampai bisa jadi ke seberang jalan, kan gitu. Nah itu masih memungkinkan secara fikih. Nah tetapi ini tadi kalau kasusnya tadi, kalau di hari biasa yang nggak padat, artinya sebetulnya di bawah itu masih lengang, masih bisa. Di luar musim haji dan di luar Ramadan. Di luar musim haji dan di luar Ramadan sebetulnya salahnya luar biasa. Maksudnya di luar tuh kalau misalnya tambah 1.000 orang pun masih cukup gitu. Di pelataran masih, di masjid juga masih. Nah tapi kadang-kadang kan
Nggak bisa kalau itu. Kalau yang di Misfalah, di Azizia, terus kemudian di Ajiat, itu nggak bisa. Kalau itu nggak masuk. Kalau itu nggak, karena kalau itu terputusnya jauh sekali tuh. Ada yang jadi kalau beda dengan kalau misalnya penuh terus di trotoar terus sampai itu bisa. Tapi coba kalau jalan, ada hotel misalnya Le Meridian itu. Ke seberangnya lagi, ke belakangnya lagi terus itu ada yang sudah sholat di sini. Jadi udah sholat itu terus nanti kita jalan, ini kosong, terus nanti ada lagi kosong, ada lagi nanti kosong. Jadi, nah ini softnya nyambung nggak? Jelas putus. Kalau di Ajian itu masih ada nyambung di pelataran masjid. Ada apa? Ada masih nyambung di pelataran Masjid Haram, tapi hotelnya itu maksud saya imamnya khotbahnya itu masuk, imamnya itu satu dengan di masjid. Tergantung ajiatnya tuh. Kalau ajiatnya pelatarannya tuh samping istana raja, kemudian ke pelataran itu sampai ke jalan raya juga penuh. Kemudian hotel yang pertama itu yang dulu namanya Almasa. Ya, itu bisa kalau itu di depannya masih nyambung. Tapi kan ke berikutnya itu kebanyakan udah enggak. Berarti masa masih Karena nanti kalau misalnya kalau Meridian udah enggak biasanya. Nanti mundur lagi, itu sering putus-putusnya. Apa? Ya, kalau di Almasa masih bisa karena memang iya, karena depannya biasanya udah penuh, nah, terus melebar sampai ke situ. Tapi coba perhatikan, dan itu sering sekali kalau kita jalan. Kalau kita jalan tuh dari belakang, itu nanti ada jamaah bikin jamaah kadang-kadang di depan hotel. Ya, depan hotel karena memang suaranya nyampe itu. Padahal acuannya di kalangan para ulama bukan cuma suara, tapi softnya nyambung apa enggak. Dan nyambung itu bisa dengan cara saya melihat orang di depan saya. Itu namanya nyambung. Kalau ini penuh, masjid ini penuh, kemudian penuh, terus nanti yang di seberang sana itu sholat, meskipun terhalang jalan, itu masih bisa. Karena apa? Karena yang sana masih lihat yang di seberang jalan. Kalau ini enggak. Awal Ramadan kemarin tuh saya pas begitu mau turun, loh kok orang pada sholat di sini? Ternyata memang tadi karena sudah komat, terus turun situ, langsung sholat di situ. Enggak juga, enggak bisa. Enggak bisa. Ah, beda kalau itu satu ruang, satu gedung, satu bangunan. Nah, itu. Kalau ini enggak, ini kan layarnya layar televisi itu. Layar televisi itu. Ya, kalau itu beda kalau di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada memang betul orang di lantai 1, lantai 2 itu iya. Kalau yang begitu bisa. Maksudnya bisa orang itu saya sholat di lantai sini, kemudian nanti di lantai 2, lantai 3, orang yang di lantai 3 misalnya atau lantai 4 dia dengar suara, kemudian cuma dia lihat layar yang ada. Itu bisa. Ya, layarnya seperti layar ukuran televisi gitu, tapi menyiarkan dari bawah di bangunan yang sama seperti ini. Ini kalau yang di atas ini kan nggak lihat yang situ kan? Ya Jogokaryan lah biar gampang ya. Jogokaryan lantai 2 kan? Itu bisa. Tadi itu ada layarnya kan? Ya. Bisa, itu bisa. Kalau itu kan belum, kalau itu masih. Itu bisa, tapi yang tadi kalau di Masjidil Haram nggak bisa. Ya, lanjutannya ya. Kemudian lihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram." Ini ada keterangan tambahannya, wa salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Kalau di Masjidil Haram itu keutamaannya sampai 100.000. Ya, 100.000 sholat dibanding sholat di masjid-masjid manapun. Ini Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Haram 100.000. Nah, berikutnya ada pula hadis yang menyebutkan was-sholatu fi Baitul Maqdisi bi khamsi mi'ati sholatin. Salat di Baitul Maqdis sama dengan 500
sholat. Udah ketemu? Eh, udah ketemu halamannya? Sudah, ya. 100.000 di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu an. Jadi Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Nah, ini menunjukkan keutamaannya. Kenapa dikatakan paling utama? Karena nggak ada masjid yang lain yang disebutkan dalam hadis keutamaannya setara dengan 3 masjid ini. Masjidil Aqsa yang paling kecil dari tiga masjid tadi, itu juga nggak ada yang setara dengan itu. Masjid-masjid yang lain nggak ada yang 500. 750 juga nggak ada, atau 400 pun nggak ada. Jadi Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Haram, kalau diurutkan yang paling atas Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Nah, itu keutamaannya dari hadis-hadis yang ada ini menyebutkan besaran pahalanya. Berikutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan melakukan perjalanan, maksudnya rihlah, safar, dalam rangka ibadah, bahasa kita wisata rohani, wisata religi, kecuali ke 3 masjid. Masjid hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. 3. Jadi maksudnya menyengaja pergi dalam rangka ibadah mendatangi masjid tersebut. Itu hanya boleh ke 3 masjid. Kalau saya rekreasi, kebetulan mampir di Bandung, mampir alun-alun, lalu sholat, itu boleh. Acaranya memang bukan ke Masjid Agung Bandung, tapi acaranya memang jalan-jalan di Bandung. Pas mampir masjid, terus saya mampir ke jalan-jalan lewat Purbalingga, terus mampir di Masjid Agungnya Purbalingga, itu bisa. Tapi niatnya bukan mau mendatangi Masjid Agung Purbalingga untuk ibadah di situ, enggak. Tapi memang saya punya acara ke Purbalingga. Demikian pula nanti ke kota-kota yang lain. Ya, kalau dari sisi lain itu bisa menjadi tanda-tanda keruntuhan. Ganjaran ketika masjid dikunjungi bukan untuk ibadah tapi untuk rekreasi. Masjid sebagai museum, masjid didatangi bukan untuk ibadahnya tapi cuma karena lihat keindahan masjidnya dan untuk foto-fotonya. Apalagi kalau udah malam lampunya bagus. Iya. Enggak, sebagian kalau belum, berarti belum pernah malam ya? Enggak. Oh, itu. Makanya kita mau ke sana malam besok ke sana. Enggak. Kalau bilang duhur itu bagus berarti Pak belum ngerti sih lihat malamnya bagus apa enggak. Karena beberapa orang yang lihat dan membandingkan, mereka bilang malam lebih bagus daripada siang karena tadi selain bagusnya tapi lampunya juga. Nah, berarti kan ke situ bukan dalam rangka ibadah. Rekreasi. Nunut sholat. Nunut sholat. Tujuannya niatnya di Ya nggak apa-apa. soalnya rehlah kan juga rehlah religi. Iya. Itu ngeles sebenarnya. Nah, kalau gitu mending jalan-jalannya itu rehlah religinya sekalian aja, rehlah religinya itu bukan dalam rangka memang ke masjid tapi mengunjungi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan kegiatan keislaman, pesantren, panti asuhan, masjid, kemudian apa itu yang memang itu dikunjungi karena ada bisa jadi ada keunikan, kekhasan yang memang berbeda dengan yang lain. Misalnya saya gini, saya tak ke ke Temboro, berarti kunjungi pesantrennya, bukan masjidnya.
Ya. Terus setelah itu nanti pindah lagi, saya ke Trenggalek, pindah lagi ke, jadi begitu. Ada tempat-tempat yang saya kunjungi, ada pesantren. Tapi kebetulan dikasih tahu di sini ada masjid yang bersejarah. Nah, kita datang ke situ bukan karena memang berniat untuk beribadah di situ, tapi bisa jadi ada nilai sejarahnya atau ada keunikannya, lalu kita mengunjunginya. Bukan dalam rangka mau ibadah di tempat itu. Apa? Enggak, beda. Beda. Coba lihat, coba kita ketika kita ke Mekah. Ke Mekah tuh kita mau ke Pasar Seng atau mau ke Masjidil Haramnya? Ke Bin Daud atau ke masjidnya? Kan ke masjidnya. Seandainya kita ke Mekah nggak mampir ke Bin Daud, itu nggak kilo gitu, nggak apa-apa, biar aja. Ya nanti kalau kapan-kapan ke Bin Daud lagi. Ya. Jadi jadi tujuan utamanya memang ke masjid. Sampai akhirnya apa? Sampai maksa-maksakan itu. Kondisinya agak flow juga dibahaskan kalau bisa ke masjid. Nah itu memang ngejar masjidnya. Nah itu yang dinamakan niatnya untuk ibadah di masjid itu. Ya, mulai mampir Bin Daud gitu ya. Ya, pulangnya mampir Bin Daud, pulangnya mampir ya, atau kayak selama ini jamaah haji kan gitu. Jadi tujuan utamanya ke masjid, tapi pulangnya ada yang jualan di pinggir jalan tuh yang 2 real, 2 real, 5 real, 5 real, jadi beli tuh. Tapi itu nggak jadi tujuan, karena apa, pas begitu pulang nggak ada yang jualan, ya nggak beli juga, ya udah jalan aja. Tapi ke masjidnya itu jadi tujuannya. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kesana tuh tujuannya memang untuk itu. Ke Masjid Nabawi tujuannya memang mau sholat di Masjid Nabawinya. Seandainya di Masjid Nabawi nggak mampir ke Bin Daud juga nggak apa-apa aja. Nggak mampir ke macam-macam deh nggak apa. Bahkan ada yang secara sengaja malah nggak ikut deh. Mau ikut situ nggak itu. Saya tak milih sholat nanti di. Nah kalau milih sholat di situ karena menjaga kesehatan, ingin sholat lagi, nanti saya mau ke Raudhah. Nah itu artinya memang niatnya untuk ibadah. Itu maksudnya. Jelas bedanya ya? Ya. Beda dengan tadi, kalau saya jalan-jalan, saya bikin tour. Ya, jalan-jalan dari mulai Jogja sampai Jawa Timur. Tapi pas di Seragen mampir Al-Falah. Kemudian nanti ke geser lagi ke timur lagi, ke Madiun, mampir kemana. Nanti geser lagi, mampir kemana. Dan cari tempat mampirnya tuh saya bilang yang paling enak ya mampir kalau kita karena ketemu waktu sholat ya cari masjid yang di masjidnya sampingnya ada tempat makan, minum ya sekalian. Nah itu sisan deh. Nah tetapi saya ke masjid itu bukan karena memang saya ngejar masjidnya, bukan. Saya ya cuma sambil lewat aja. Nah beda dengan kalau misalnya kunjungannya saya mengunjungi pesantren-pesantren. Di pesantren itu saya datang bukan untuk ibadah di pesantren itu, bukan. Saya mungkin studi banding, studi tiru, ya. Atau saya mencari menggali sesuatu, mau ketemu orang dan seterusnya. Nah itu di situ bukan ibadah. Maksudnya ibadah di tempat itu. Seandainya orang yang mau saya temui itu lagi pergi, saya nggak mampir. Berarti tujuannya memang bukan ke pesantren itu. Misalnya sekarang pesantrennya lagi tutup, ya. Santrinya lagi pada pulang, nggak bisa dikunjungi, ya sudah, akhirnya nggak jadi. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau dengan niat tadi ibadah itu, memang kita mau ibadah di dalamnya, berlama-lama di dalamnya, terus mau sholat, baca Quran, berzikir, udah sholat wajib, tambah lagi sholat sunnah, sholat sunnah malam sudah ada, sholat duha juga masih ada lagi. Nah itu sengaja dilakukan di situ, itu yang dimaksud di hadis ini. Ya, nah itu nanti bahasannya lain lagi. Itu mencari tempat iktikaf. Ya. Ya, betul. Tetapi boleh yang begitu, tapi itu asalnya dilakukan itu kalau kita ini asalnya memang berlaku untuk semua masjid yang sama, tetapi bisa pertimbangannya kalau saya iktikaf di sini saya nggak nyaman. Saya cari masjid yang lain yang lebih nyaman untuk iktikaf saya. Nah itu
bukan karena memang saya mengkhususkan masjid itu sebagai tempat ibadah. Aslinya di mana aja bisa. Ada pilihan. Misalnya gini, sama seperti kalau sekarang kita ke masjid ya. Masjid apa? Eh, Itikaf ya. Itikaf di beberapa masjid. Itu ada yang bagi ibu-ibu tuh nggak kondusif. Nggak kondusif. Ya maaf, biar biar jelas deh. Masjid ini ya. Kalau untuk ibu-ibu itikaf kondusif nggak? Ya, kurang. Itu kan nggak bisa dipungkiri. Akhirnya saya tak milih masjid yang lain kan begitu. Lalu ibu milih cari masjid yang lain yang bagi saya lebih nyaman. Kenapa? Karena pertimbangan kalau di sini toiletnya di mana? Di atas nggak ada. Saya harus turun, kemudian nanti ke. Nah itu kurang. Nah dirasa kurang lalu milih yang lain. Nah di situ karena pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Nah waktu di bulan Ramadan yang lalu ketika saya ceritakan sholat yang sholat satu malam itu, kenapa saya milih Masjid Al Iman Godean? Itu karena memang paling paling nyaman untuk semua, termasuk untuk ibu-ibu. Karena untuk ibu-ibu tuh betul-betul hijabnya tinggi, ya. Jadi artinya laki nggak bisa lihat perempuan, perempuan nggak bisa lihat laki-laki kayaknya tinggi. Dan itu dari 4 arah. Kemudian begitu keluar tuh langsung toilet ibu-ibu. Jadi dari tempat toilet tuh langsung masuk ke masjid dan nggak ada jeda, nggak ada apa, nggak ada naik turun. Buka pintu itu langsung tempat wudhu, sampingnya toilet. Terus nanti kalau selesai masuk langsung masjid. Jadi nggak pakai sendal nggak pakai sendal pindah ke. Kalau dari situ ke sini kan ada pemisahnya. Kalau ini ya. Nah, kalau kalau ini memang jadi itu tadi orang cari kenyamanan tadi karena tadi saya ingin di tempat itu betul-betul sepenuhnya mau ngapain aja tidak terlihat sama sekali. Jadi nggak terlihat oleh lawan jenis dari semua sisi, dari 4 arahnya. Dari 4 arah nggak terlihat sama sekali. Kemudian kalau mau ke kamar mandi itu nggak ada pemisahnya, cuma pintu tembok begitu buka langsung tempat wudhu, kemudian kamar mandi. Begitu selesai langsung masuk langsung masuk. Kalau mau tidur ya sesama ibu-ibu. Nah kan cari masjid yang begitu nggak mudah. Lalu milih nggak di sini, padahal tinggalnya dekat sini. Pindah ke masjid yang lain. Nah itu lebih karena itu tadi. Saya susah deh. Apalagi kalau itikaf itu kan, ya maaf, kalau bangun tidur gitu terus mau ke kamar mandi, terus tempatnya, aduh, itu ada campur laki, aduh. Yang laki-laki aja risih, apalagi yang perempuan. Nah itu ya. Jadi latusaddur rihal. Itu hadis-hadisnya. Nah, yang terakhir penjelasan yang perlu saya tambahkan bahwa dari 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang sampai saat ini belum mendapatkan porsi perhatian yang memadai adalah Masjidil Aqsa. Maka sekarang ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk membangun kesadaran supaya punya perhatian lebih besar terhadap Masjidil Aqsa. Ya, kebetulan bahasannya ini. Yang kedua, pas momentumnya ada pembantaian, ada genosida di Palestina yang ada kaitannya dengan Masjidil Aqsa, ada kaitannya dengan masjid. Nah, maka kesempatan bagi kita untuk menguatkan itu. Makanya kita perlu sering-sering dan kalau bisa diagendakan tiap hari. Tiap hari itu ada bentuk perhatian kita kepada Masjidil Haram. Baik dengan doa, dengan membicarakan, dengan nge-share, dengan membaca, dengan apa saja, semua yang berhubungan dengan Masjidil Aqsa. Dan tidak selalu maknanya harus dengan berdonasi. Karena begini, ada beberapa itu ketika saya ajak ngobrol itu, lalu yang ada di benaknya itu langsung pikirannya, wah, kan kalau donasi terus juga jamaah berat. Oh, enggak harus donasi. Enggak. Kita bikin acara yang nggak usah ada donasinya, karena mungkin kemarin sudah donasi dan sudah besar-besaran donasinya. Udah nggak apa-apa. Sekarang tolong bantu, ibu-ibu sekarang bantu posting. Gitu ya. Ibu punya WA, kirim ke grup yang ibu ikuti. Nanti tak posting,
silakan bantu sebarkan. Jadi bantu sebarkan. Nanti kan akhirnya apa? Akhirnya umat punya kesadaran yang sama. Masjidil Aqsa itu kan termasuk masjid yang jujur aja, sebagian kita nggak ngerti bagian-bagiannya. Bahkan kita pernah ngadakan di sebuah pertemuan yang di situ ada ustadz, ada dai, ada aktivis, dan kita menghadirkan orang orang Palestina. Kemudian ditampilkan di layar dan layarnya besar karena memang forumnya juga apa yang hadir juga ratusan. Lalu disodorkan satu pertanyaan. Pertanyaannya, tolong tunjukkan batas Masjidil Aqsa. Yang mana? Mayoritas salah. Mayoritas itu sekarang di atas 50%. Meskipun 51% ya tetap mayoritas. Jadi artinya tentu kita bicaranya ini ya secara umum ya. Ternyata banyak yang salah. Batas Masjidil Aqsa itu, bayangannya Masjidil Aqsa itu yang kubahnya emas itu. Kubah Sakhrah itu. Itu yang Masjidil Aqsa. Itu kan bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ya lebar itu yang di pinggirnya kasih benteng itu Masjidil Aqsa. Dan ya termasuk sebagian wilayah yang sekarang ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, itu juga bagian dari Masjidil Aqsa. Nah, ini batas-batas ya. Ya, batas. Ini baru pengetahuan sederhana yang kalau untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi alhamdulillah semuanya paham. Dan bahkan hampir semuanya atau sebagian sudah pernah berkunjung ke sana. Tapi kalau Masjidil Aqsa ada yang banyak yang belum pernah berkunjung dan nggak tahu batas-batas itu. Kemudian yang penting juga adalah keberpihakan ya. Dan selain keberpihakan itu juga kepedulian ya. Nah, ini kan sekarang ketika masjid dan orang lain ya di beberapa negara itu ketika disodorkan video, potongan video, ini ada orang-orang Yahudi masuk ke area masjid dikawal oleh tentara Israel. Itu rame. Di kita biasa-biasa aja. Terus tanya, emang kenapa itu? Kok emang kenapa itu? Ya. Ya. Oh, nggak tahu, lebih paham lagi, lebih parah lagi. Jadi ada apa? Datang masuk ke area dan ke area masjid terus dikawal tentara. Maksudnya mereka lalu masuk ke area itu kadang-kadang di situ juga sambil jalan tuh melakukan ritual juga sampai ketika ada yang mau menghadang atau menghalangi mereka, tentaranya yang turun tangan. Nah, itu kan sama seperti kalau masjid kita ada orang mau datang. Kalau Pulau Nuwun itu nggak ada masalah. Kan gitu. Sekarang misalnya ada orang non muslim mau datang ke sini ke takmirnya, mohon izin saya bisa lihat-lihat masjidnya. Kalau Pulau Nuwun begitu kan kita persilahkan gitu. Tapi kalau tiba-tiba masuk kemudian terus masuk sendal juga dipakai gitu. Bukan juga Pulau Nuwunnya tapi juga ini maaf ini nggak bisa orang pakai pakai sendal, pakai sepatu. Nah, apalagi kalau pakai masuknya ke dalam yang ada karpetnya. Ya, kan nggak bisa begitu. Nah, ini kan artinya kalau sudah begitu kan pelecehan. Pelecehan. Nah, sekarang jangan kan ke dalam, ke sini aja. Ke sini dari situ sampai situ aja. Pakai sendal. Nggak usah pakai sepatu, sendal aja. Kan kita tersinggung. Dan kalau kita diem aja itu malah aneh gitu. Emang kenapa gitu? Lah ya, saya nggak terima itu. Ini tempat yang mulia nih. Kita umat Islam menghormati masjid, memuliakan. Makanya kan tadi bahasanya mulia. Ketika kita memuliakan terus dihinakan, itu kan orang emosi. Orang marah. Karena apa? Karena ini tempat yang dimuliakan. Nah, itulah sebabnya kenapa salah satu bab dalam iman itu, bab dalam bahasan agama kita itu adalah bahasan tentang bagaimana ibadah hati dalam bentuk memuliakan. Ada 3 masjid yang mulia, berarti kita muliakan. Sekarang masjid itu semuanya mulia. Dan 3 ini yang paling mulia, urutannya teratas. Masjid kita ini masjid mulia nih. Kalau ada yang menodai, kita marah. Ini saya bukan takmirnya. Dan saya juga cuma sesekali jamaah di sini. Tapi kalau ada yang menodai, saya marah.
Saya marah ketika Masjid Jogokarian diserang oleh massa waktu itu beberapa tahun yang lalu. Ya saya ikut marah. Itu bukan masjid saya dalam artian saya pemiliknya bukan, saya takmirnya juga bukan. Ya pernah datang sholat, iya, pernah ngisi juga, iya. Tapi kan seperti masjid-masjid yang lain juga. Tapi ketika ada yang menodai masjid, oh ya, semua marah. Tuh. Dan waktu itu saya pas lagi dengan temen juga, dengar masjid Jogokarian, pas kebetulan saya lagi ada tamu. Terus saya bilang, sebentar, saya ada telepon ini, ada kok di Masjid Jogokarian rame itu. Ya, di Masjid Jogokarian rame, ada yang lalu tamu itu bilang katanya, saya punya pedang nggak? Mau ikut juga katanya. Nah itu lumrah itu, artinya sesuatu yang ya masalah menggunakan pedang dan yang lainnya itu urusan nomor dua. Tapi orang sampai marah begitu, itu karena emang nggak terima. Ya. Nggak terima masih dinodai itu. Ya artinya kalau situ pakai pedang, saya juga bisa pakai pedang deh. Ya meskipun kita ingin menyelesaikannya nggak dengan cara itu, tapi kalau sampai menodai itu, ya kita pasti marah. Nah kalau orang nggak marah, itu artinya ada persoalan di imannya. Ya. Ada persoalan di imannya yang sampai nggak marah itu, nggak tersinggung. Nah sekaligus juga nanti kita bisa melihat bagaimana imannya orang-orang yang berkunjung nemui ya nemui presidennya. Ya, ya kan orang ini orang nggak punya perasaan, nggak punya hati nurani, nggak punya itu kan wajar kalau orang emosi begitu. Terus dan sampai sekarang nggak minta maaf. Dan minta maaf telah membuat gaduh. Nah, ya akan ribut terus itu. Ya minta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Itu kalau minta maaf membuat gaduh, banyak yang bikin gaduh dan perlu minta maaf gitu, karena bikin gaduhnya. Tapi ini bukan itu masalahnya, itu kesalahannya yang perlu diminta maaf gitu. Bukan minta maaf bikin gaduhnya. Minta maaf atas kesalahan yang ada, yang dari kesalahan itu membuat. Nah itu kalau sampai sekarang nggak minta maaf kan orang lalu oh tak diteni nanti kan begitu. Iya, iya kan nggak minta maaf. Pada saat orang ini seluruh dunia dan masalahnya orang lain aja marah gitu. Ini orang kafir loh ya. Itu yang di Amerika, di Inggris, di Perancis, itu yang itu sebagian bukan orang. Ada orang, bayangkan ada orang kafir loh, gak beragama Islam, dan dia pakai pakaian, kemudian sengaja pakai apa, pakai sorban, pakai kafiyah gitu. Itu pakai sorban Palestina. Terus dia dengan bangganya gitu. Itu kan ini apa ya, kok bisa begitu ya? Artinya kok bisa kebolak-balik begini deh. Ya, ya. Nah, ya lebih pasnya hilang iman gitu ya. Ya, baik. Berikutnya, nomor 4. Ya. Nah, itu nanti itu berkaitan dengan hadisnya. Hadis itu di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat, dan kalau penelitian yang dilakukan oleh beberapa ulama belakangan ini, dan sebenarnya merujuk pada penelitian ulama-ulama sebelumnya ya, hadisnya nggak sampai pada tingkat sahih, juga nggak sampai pada tingkat hasan, nggak nyampe. Makanya kalau dicermati kita lihat jamaah dari negara lain juga ya ke Masjid Nabawi ya ke masjid aja, tapi mereka nggak ngejar arba'in. Coba kalau kemarin Bu memperhatikan jamaah dari negara lain nggak itu pas pas ke Masjid Nabawi itu, kan yang antusias sekali ke Masjid Nabawi untuk 40 sholat itu kan jamaah Indonesia. Jamaah yang lain itu ya sholat aja, tetap sholat. Nanti artinya kalau pas berhalangan ya ini sholat di penginapan, nanti setelah itu sholat berikutnya ke masjid lagi. Ya biasa aja. Maksudnya tetap mengupayakan untuk tetap sholat. Tapi di sebagian jamaah tersebut nggak mengenal mereka arba'in dalam artian 40 sholat itu. Memang hadisnya betul, hadisnya dhaif.
Ya, hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif dan yang sahih itu hadisnya 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan nggak harus di Masjid Nabawi, betul. Nah itu yang sahih begitu. Jadi 40-nya beda ya, sama-sama arba'in, patang puluhan ya. Iya. Kalau 40 ini 40 sholat ini di Masjid Nabawi. Ini hadisnya yang dinilai oleh beberapa ulama dhaif. Ya. Nah, ini 40 pertama 40-nya 40 sholat dan tepatnya di Masjid Nabawi. Sementara yang sahih itu 40 hari, 40 malam. 40-nya hari, bukan sholat. Kalau 40 sholat kan 8 hari. Jadi jelas bedanya ya, selisih 32 hari. Kalau ini 40 hari. 40 hari. Kemudian yang kedua, tempatnya di masjid manapun. Kalau ini di Masjid Nabawi, kalau ini di masjid manapun. Artinya, saya bisa di masjid ini, zuhurnya. Nanti asar saya pindah ke masjid dekat rumah saya. Maghrib nanti saya pindah lagi ke masjid yang lain. Isya saya pindah lagi ke masjid yang lain. Tapi tetap di masjid. Masjidnya beda-beda. Tapi 40 hari. Enggak. Kecuali uzur syar'i. Seperti ibu-ibu yang datang bulan. Itu tetap dihitung nyambung. Kalau pas misalnya nggak bisa sholat karena haid. Harus nanti berhenti. Sampai kapan? Sampai nanti pas begitu suci, sholat lagi. Nah itu tetap nyambung. Tetap dihitung nyambung kalau yang begitu. Nah kemudian ditambah lagi keterangan tambahnya. Ketentuannya adalah yang ketiganya, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Jadi nggak ketinggalan takbiratul ihram. Pada saat Allahu Akbar, dia juga sudah akhir itu maksudnya posisi softnya, bukan sholatnya. Softnya itu maksudnya. Tapi kalau takbirnya dari awal, ya maksudnya dari takbiratul ihram itu. Nah, apa keutamaannya yang 40 hari 40 malam ini? Keutamaannya adalah 5 kali sholat. Iya, 5 kali. 3 kali sholat. Ya, jadi emang sehari saya bingung. Sehari berapa sholat ini? Ya 5. Ya. Artinya kan, atau memang biasanya sehari berapa kali sih? Ke masjidnya sehari 3 kali gitu. Sehari ya tetap 5. Artinya 5 dan tadi masjidnya manapun nggak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, kutibat lahu baro'atani, dibebaskan dari 2 hal. Ini keutamaannya. Yang pertama baro'atun minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan, dan yang kedua baro'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah, itu yang 40 tadi ya. Maka kalau bisa ya sholat di masjid itu, dan nanti ada ya keutamaan yang besar yang didapatkan dia. Nah, kalau dipraktekkan dibebaskan dari kemunafikan itu nanti bisa dirasakan kalau sudah menjalani sholat, dan rasakan ketika sholatnya dijaga betul, nggak ketinggalan takbiratul ihram. Subuh, lalu duhur, asar, maghrib, isya. Itu nanti akan kerasa, ternyata itu nggak mudah. Apa? Iya, betul. Jadi begitu Allahu Akbar, kita sudah di dalam shaf dan sudah siap-siap.
Dan nanti coba rasakan, begitu nanti sudah menjalankan 2 hari, 3 hari, nanti zuhurnya terlambat. Jadi isanya terlambat. Masbuk 1 rakaat. Masbuk itu terus. Jadi ada aja itu. Dan ternyata ngejar 40 tuh wah luar biasa deh. Tapi rasakan suasana keimanan yang didapatkan kalau sudah jalankan 40 hari ya. Itu bisa 20 hari aja. Itu rasakan suasananya. Itu terasa beda sekali. Makanya kita kalau ingin merasakan kenikmatan iman, manisnya iman seperti yang dirasakan oleh para ulama dulu itu, salah satunya yang sederhana ngamalkan ini. Coba praktekkan. Ya, sekarang nggak usah ngomong 40 hari dah, 20 hari aja. Enggak masuk itu. Ini tanya di rumah gimana? Enggak. Kalau di rumah enggak masuk. Ya dimasuk di masjid. Di masjid. Ya, di masjid manapun dekat rumah kita. Ya. Kalau di rumah kita bisa itu. 100 juga bisa. Saya tak jamaah dengan anak saya. Iya. Ya enggak, itu tetap yang dimaksud masjid. Masjid. Jadi enggak berlaku untuk di rumah. Ya, berikutnya. Yang keempat, Kuba merupakan masjid terbaik setelah ketiga masjid di atas. Jadi Kuba masjid terbaik setelah 3 masjid itu. Hadisnya, hadis Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW biasa mendatangi Masjid Kuba pada setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berjalan maupun naik kendaraan. Ini salah satu riwayat menyebutkan hari Sabtu. Hadis yang lain di bawahnya, Abdullah bin Umar sendiri juga biasa melakukannya. Kemudian dalam rafat di Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW biasa mendatangi Kuba baik naik kendaraan maupun berjalan kaki, dan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Sahal bin Hanif, ini Sahal bin Hunayf ya, bercerita Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau jamaah haji, jamaah umroh di penginapannya. Tsumma ata masjid Quba, kemudian mendatangi masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, lalu dia mengerjakan sholat apapun di dalamnya. Kana lahu ka ajri umratin. Ini pahalanya setara dengan pahala umrah. Dalam riwayat Usaid bin Zahir al-Ansari, redaksinya as-sholatu fi masjid Quba ka umratin. Salat di masjid Quba ini seperti umrah. Salat di masjid Quba seperti umrah. Ya, itu sampai di situ dulu. Oh ya. Ya, lagi besar. Ya. Ya tadi saya lewat itu karena fokusnya nanti ke bahasan Raudhah ya, bukan ke Masjid Nabawinya secara ya kan Masjid Nabawi tentu lebih umum ya daripada bahasan Raudhah. Nanti di Raudhah ada bahasan di Masjid Nabawi ada bahasan Raudhah. Jadi apalagi di dalam Raudhah ada nanti namanya ustuwanah, tiang-tiang. Ada ustuwanah ini, ustuwanah itu. Nah, saya tadi sengaja nggak bahas itu ya. Oke. Sementara sampai di situ dulu 2 poin itu tadi. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, kemudian Masjid Quba. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Jarak ada pembangunannya. Bangunnya. Masjid Kuba itu yang pertama dibangun sebelum Masjid Nabawi, Pak. Iya, sebelum Masjid Nabawi. Terus mau nanya yang pembangunan bikinnya yang Pembangunan pertama kalinya. Pembangunan pertama kali itu Haram baru kemudian Masjid Aqsa. Ya, 40.
Ya bangunannya tentu kalau bangunan pertama ya sederhana saat itu ya. Ya. Dan mau tanya yang tadi saya ulangi itu gimana ya punya? Apa? Yang tadi saya tanyakan itu bermakmum di musola hotel, tapi dengan suara sound system dari masjid Haram. Meskipun itu masih ya 600 meter sekitar. Iya, Allah alam. Kalau kalau saya milih ikut pendapat sebagian ulama yang tidak membenarkan itu. Ya, karena tadi syaratnya sholat yang seperti itu kan softnya bersambung. Bersambung itu ada beberapa ketentuannya. Pertama bersambung tempatnya. Ada kaidahnya at-tabi'u tabi'un. Yang namanya yang mengikuti itu maka mengikuti hukumnya. Jadi misalnya kalau sholat di situ terus nyambung ke sini meskipun ketinggiannya beda, tapi masih nyambung. Ya, nyambung ke sini. Dan itu apa pas tangga itu nggak ada yang sholat di situ karena kekecilan. Ya. Lalu itu dianggap tetap nyambung karena memang nggak memungkinkan sholat di situ. Nah, nyambung sampai ke sini, terus nyambung ke belakang, terus nyambung lagi ke belakang lagi ini sebetulnya tempat parkir, tapi nyambung lagi di luarnya tempat parkir, nyambung lagi ada sampai jalan raya, jalannya nyambung lagi ke seberang, nyambung lagi. Nah itu asalnya begitu. Nyambung itu asalnya softnya nyambung, itu pertama. Itu baru dihitung dihitung dianggap bersambung. Kemudian nyambung itu juga yang kedua, selain softnya nyambung juga bisa melihat yang di depannya. Nah, juga bisa dengan suara. Kalau nggak melihat, kalau suara nggak nyampe, tetapi bisa melihat yang di depannya masih dianggap nyambung. Misalnya sound systemnya mati, terus saya masih bisa dengar sayup-sayup, nah itu dapat. Tapi ada yang nggak dengar sama sekali, tapi saya lihat di depan saya. Di depan saya ruku, saya ikut ruku. Saya nggak tahu depan yang paling depan sekali itu gimana, itu nggak tahu. Terus yang depannya itidal, saya itidal juga. Depannya sujud, saya ikut sujud juga. Saya ngikuti yang di depan saya. Yang di depan saya ngikuti yang di depannya lagi. Yang di depannya lagi ngikuti yang di depannya dan begitu seterusnya. Nah itu dia yang dinamakan soft yang bersambung. Jadi asalnya ketentuan nyambung itu. Itu sebabnya sampai sebagian ulama menganggap tidak sahnya orang bikin soft di belakang ketika soft depannya masih penuh. La sholata waro as-soft. Tidak sah sholatnya orang yang di belakang soft sendirian. Sementara di depannya masih kosong. Di depan masih kosong terus dia bikin sendiri. Saya juga tak bikin sendiri lagi di belakang lagi. Ya nggak boleh. Nah, sebagian ulama sampai pada tingkat nggak sah, mengulang lagi sholatnya. Nggak sah sholatnya. Ya itu ya, ada perbedaan pendapat ya. Itu kenapa? Karena asalnya soft di depannya itu masih bisa diisi gitu. Nah, terus malah bikin soft lagi di belakang. Sendirian lagi. Terus padahal di depannya masih bisa. 10 orang yang masih bisa. Ini lalu bikin soft sendirian. Nah, itu namanya kan perintahnya apa? Atimmu. Atimmu soft fal awal. Sempurnakan soft yang paling depan dulu baru soft di belakangnya. Nah, itu. Ya. Jadi kalau stok yang tidak lihat depannya, gigi yang tabirnya tertutup sampai atas itu. Nah, itu bisa nanti Ketika imamnya pakai sujud tilawah, kemudian ibu nggak tahu, akhirnya mereka yang putra sujud, yang putri ruku, sehingga beda-beda tadinya suaranya. Ya, jadi bisa tadi mengandalkan suara dan kalau nanti terjadi seperti itu karena awamnya dan nggak tahunya nggak apa. Ya, ya. Nah, ya. Ada perbedaan pendapatnya kalau hotelnya yang masih dekat ya. Kalau yang jauh itu umumnya kalau ulama-ulama mengatakan itu nggak sah deh. Ya, nah kalau itu masih bisa. Kalau itu masih bisa. Tapi kan yang kalau ke Ajiat deh. Kalau ke Ajiat kan apalagi kalau sudah kayak Meridian itu ke sana tuh kalau kita lihat itu ada terus itu dan sampai dekat terowongan itu. Sampai dekat terowongan itu ada, sampai dekat jembatan itu ada. Suaranya memang nyampe, tapi softnya putus-putusnya, waduh,
betul-betul putus. Jadi putus bisa 10 meter, baru nanti ada lagi 5 meter, terus. Nyambung terus itu. Bisa Kenapa? saya yakin itu masih nyambung. Kalau Ramadan dengan haji mungkin. Itu pun nggak semuanya. Karena saya pernah masuk. Saya awal Ramadan kemarin saya masuk dan hotel saya di belakang. Ya, ada yang betul, ada yang softnya begitu. Nah, kalau kalau itu nanti dia nanti yang salah, yang berdosa adalah yang sebetulnya berada di belakangnya lalu nggak maju. Ya, salah yang sebenarnya di depannya masih kosong lalu dia nggak maju sehingga yang belakang nggak maju juga karena yang di depan nggak maju. Gitu. Ya, yang di belakangnya lagi nggak maju dan kemudian di pintu padat. Nah itu kesalahannya di situ. Tapi kalau kalau kasusnya tadi kan sekarang itu jelas. Jadi sampai sampai ketika sebelum datang tuh saya diberitahu, saat ini di depan hotel penuh tuh. Ada penuh apa? Ini sholat. Loh, kan masih jauh tuh. Saya kebetulan ngambil hotelnya agak jauh dari di Ajiat tapi Ajiatnya yang masih jauh dari Masjidil Haram. Di depan hotel tuh begitu sholat orang langsung gelar gitu. Dan nanti kalau kita jalan kosong gitu, 10 meter, 20 meter kosong nanti baru ada lagi hotel berikutnya. Terus kosong lagi hotel berikutnya. Kosong lagi jadi wah ini kalau begini caranya ini sholat apa ini? Sholat berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Kalau gitu ya nanti saya tak kan berarti sama ya kalau misalnya saya rumahnya di situ saya sholat di situ. Rumahnya sana sholat di rumah gitu ya. Karena mungkin mereka karena speakernya masih kedengaran. Nah, iya. Betul. Jadi mereka bikin sendiri lagi. Ya. Ya sebetulnya karena awamnya tadi ya. Dan yang kedua, awam terus nggak mau tanya. Ya. Ya. Masalah doa itu kita bacaan kemudian belajar tadi kan ada 8 Ya. itu kemarin saya ikut kajian tentang sholat itu beliau